ceritanya itu dia awalnya kan ditawarkan kerja di Thailand, di hotel gitu, dan basicnya dia kan tata boga, jadi ditawarkan di kitchen gitu, bagian pastry, itu sih awalnya. Ya, jadi kalau untuk dari awal berangkat sampai almarhum datang di sana itu selama 4 hari itu masih komunikasi sama ibunya. Tapi setelah 4 hari itu tidak ada komunikasi lagi, kontak. Dan baru dapat kabar itu di tanggal 2. So, ada yang menghubungi ibunya yang mengaku teman kerja, teman sama kerja di sana, kalau dalam keadaan kritis, atau almarhum kritis, itu tanggal 2. Dan tanggal 3 paginya dikabarkan meninggal. Ya kalau untuk almarhum sendiri kan kita sih ingin ini aja ya, keadilan untuk almarhum gitu, untuk lebih jelas lagi biar keluarga juga tenang sebetulnya meninggalnya itu karena apa gitu. Untuk itu aja sih. Dan kalau untuk menyeluruhnya sih kita berharap tidak ada lagi gitu perdagangan orang atau apapun ya gitu, atau intinya keberangkatan secara ilegal dan gitu. Dan untuk mungkin kita berharap bisa lebih diminimalisir lagi gitu, mungkin edukasinya mungkin untuk masyarakat gitu tentang perdagangan orang seperti apa, terus perdagangan ilegal atau bekerja secara ilegal itu seperti apa, resmi seperti apa gitu. Karena saya juga yakin sih kayaknya masih banyak ya yang belum paham gitu. Itu dia, keluarga korban pun juga menekankan soal edukasi di sana ya. Mungkin Mas Feby salah satu orang yang juga cukup beruntung bisa terlepas dari jerat ini begitu ya. Anda bisa ceritakan soal ini Mas Feby? Oke, kalau bisa dibilang beruntung ya, alhamdulillah bisa dibilang beruntung karena dari awal pas saya tahu saya kerja kayak gitu, niat buat kerja tuh bener-bener sungguh-sungguh, yang ngumpulin uangnya itu ya nantinya untuk buat bayar denda juga. Karena kenapa saya bisa balik? Karena saya bayar denda sebelumnya. Oke, syarat pilihannya apa? Jadi tuh kalau misalkan mau pulang, kita kalau mau pulang ya bisa pulang tapi bayar denda. Satu lagi ya harus ngabisin kontrak. Selama kontrak 1 tahun yang kita udah tanda tanganin belum habis, itu kita nggak bakalan bisa pulang. Jumlah dendanya berapa? Kalau jumlah denda yang saya bayar itu hampir 23 juta untuk biaya saya pulang. Karena mereka mungkin hitungannya uangnya itu buat saya bayar buat paspor, terus sama keberangkatan saya, sama pas saya tiba di sana saya dikasih uang makan selama 1 bulan. Itu aja. Kayak gitu Mbak. Dan itu kan bukan angka yang sedikit ya Mas ya? Betul Mbak, betul banget. Dari mana Mas Feby? Ya itu saya tuh bisa kekumpul uang sebanyak itu ya karena bener-bener kerja, gajian, dapat bonus segala macam, itu nggak ada yang saya pakai buat segala macam. Ya udah, saya ngerasain bener-bener merih di sana karena pengen buat pulang ke Indo gitu loh. Dapat berita banyak. Karena saya pengen pulang itu dapat banyak berita, dapat kabar soal banyak karyawan Indonesia yang kerja di situ tuh disetrum, terus dipukul, ya sampai bahkan tuh ada berita tuh sampai meninggal kayak gitu loh, karena ya disetrum gak kuat, mungkin kayak gitu sih. Jadi gimana caranya nih saya harus benar-benar kerja, punya uang, bayar tebusan, saya pulang ke Indonesia. Termasuk juga kami dengar Mas bahwa bagaimana kemudian para pekerja migran kita yang berjenis kelamin perempuan di sana juga mendapatkan siksaan yang luar biasa. Betul, karena gimana ya Mbak, karena di sana pun mereka tuh nyiksa nggak mandang berapa umurnya dan apa gendernya. Mereka salah, mereka nggak nyampe target, ya tetap mereka bakal dihukum, nggak mandang apapun itu. Mendapat juga kekerasan seksual informasi. Betul, ya, Mas? karena bahkan sempat ada cerita tuh kalau misalkan buat perempuan pribadi itu kalau misalkan dia nggak nyentuh target itu bahkan bisa jadi pemuas nafsu atasan di sana. Berterus-terusan dan lebih parahnya lagi itu bisa digilir sampai ganti-gantian kayak gitu. Sampai misalkan hari ini udah kayak gitu, besok dia nggak nyampe target lagi, bakal dilakuin seperti apa sebelumnya. Kayak gitu sih Mbak. Itu Anda dengar secara langsung Mas? Iya, karena banyak dapat informasi juga karena di sana tuh berita-berita pembunuhan orang Indo ataupun apa kesalahan-kesalahan kerja orang Indo itu mereka masuk semua di berita itu. Oke, Mas, Anda bisa menghitung atau mengingat tidak berapa jumlah pekerja migran Indonesia yang bersama dengan Anda di kantor itu? Kalau misalkan diingat ya, Kisaran? bisa sampai
Ratusan orang. Ratusan, Mas? Ya, karena satu ruangan itu orang Indo semua. Itu yang kelihatan mata aja ya, karena satu ruangan full komputer, depannya CCTV. Terus belum di lantai yang atasnya lagi. Bahkan kan kalau misalkan untuk judi online sendiri di sana tuh nggak cuma di tempat saya aja. Kita keluar, misalkan ke dekat pasar, itu juga ada lagi kantor judi online. Jadi kayak di mana-mana tuh ada kantornya sendiri. Dan satu kantor pun orangnya ratusan itu, Mas. Dan Betul. mayoritas adalah warga Indonesia. Betul. Mayoritas rata-rata semua itu warga Indonesia. Anda sering mendapatkan juga curhatan dari rekan-rekan Anda yang berada dalam satu kantor terkait dengan bentuk ketidaknyamanan yang diterima, Mas Feby? Banyak, kalau curhatan banyak. Jadi gimana ya kalau misalkan, kalau di kamar misalkan kita lagi berdua nih. Gimana ya Feb? Kita mau pulang nggak? Ya ayo katanya. Tapi gitu, bayar uang segini-segini. Ya mau gimana, kita ngerasain nggak punya uang aja udah makan sehari sekali pun nggak apa-apa, yang penting uang kita tuh kekumpul. Kalau emang bener-bener mau balik. Ya udahlah, nggak bisa gue kayak gitu, gue harus ngirim ke orang rumah. Ya udah, mau nggak mau, ya udah gue kalau misalkan gue berhasil, gue pulang duluan ya, gue izin pulang duluan. Ya udah semangat ya. Ya udah saya ngerasain, ya nggak apa-apa lah, makan saya 1 hari sekali, yang penting uang saya kekumpul, saya bisa pulang ke Indonesia. Udah, itu aja sih. Sempat dipersulit nggak? Sempet Mbak, sempet dipersulit waktu saya pulangan. Mungkin pemikiran dia karena kerjanya bagus atau gimana ya. Jangan balik dulu. Di Indo lagi red zone nih, udah di sini dulu aja. Itu saya bilang, ya nggak apa-apa. Mau di Indo red zone, pegawai judi online ditangkap, segala macam, nggak apa-apa. Gue pasang badan kok. Gue bakal ceritain semuanya kok kelakuan kalian semua di sini. Kayak gitu. Ya udah itu terserah. Nggak takut? Nggak takut. Karena ancaman dia, ya udah nanti kalau misalkan sampai Indo, tanggung sendiri ya resikonya. Iya siap, nggak apa-apa. Yang penting gue udah bayar denda, kewajiban gue udah gue selesain semua. Gue izin pamit. Kayak gitu Mbak. Pak Haryanto, mungkin satu dari sekian Mas yang berani seperti Mas Feby. Ya ini saya apresiasi ya Mas, jadi punya keberanian untuk cerita, mudah-mudahan ini bisa terbongkar semua. Susah kita akan mendapatkan orang yang mau jujur betul terjadi. Maka ini akan membuka mata kita semua, pemerintah kita, semua masyarakat, media. Ini fakta yang tidak bisa kemudian kita abaikan. Data Anda seperti apa Pak Haryanto? Ya tren ya, kita bicara tren pertama adalah memang bicara tahun 2020 sampai tahun 2025 adalah basis utamanya digital. Maka kemudian di sana adalah soal informasi. Kami lihat informasi itu berseliweran banyak sekali. Maka kemudian yang harus dilakukan bagaimana kemudian melakukan edukasi melalui informasi juga. Tandingannya adalah siap atau tidak kemudian semua stakeholder ini menyiapkan platform-platform untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bekerja adalah hak, tetapi tanggung jawab negara adalah memberikan jaminan pelindungan. Misalkan bahaya dan resiko bekerja di Kamboja itu masif sampai ke level desa. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, maka kemudian juga akan menjadi korban. Ya, mungkin KP2 ini ke depan akan menjadi pemadam kebakaran. Pemulangkan, berangkat 100, pulangkan 5, berangkat 1000. Mati 1 tumbuh 1000 kalau iya, ini akan terus terjadi kalau kemudian Indonesia tidak mengambil sikap tegas. Lakukan MOU dengan Kamboja. Itu salah satu yang nggak bisa ditawar kembali. Data Anda seberapa banyak warga negara kita? Kalau kita bicara data, itu yang dikeluarkan oleh Kemenlu itu ada 166. Itu adalah data yang orang datang tahun 2024. Orang yang kemudian sudah mengatur izin tinggal itu ada sekitar 1040 sekian. Itu adalah data orang Indonesia yang ada di sana. Maka kemudian bicara soal data itu, kami adalah mendata orang yang mengadu ke kami. Itu dia. Mengadu ke kami adalah tahun 2025 ini trennya naik. Ada 220 korban Kamboja yang tahun 2025 ini. Dua kali lipat loh itu Mas, dua angka yang kali tidak lipat terlacak. datanya. Ini hanya ada orang yang tahu kami, tahu serikat kami, melapor kami, menguasakan ke kami, kemudian kami proses hukumnya. Anda melihat masih banyak lagi berapa ribu lagi kemudian yang tidak melapor. Kayak emas ini. Saya salut karena mereka nggak melapor kemana-mana, mereka bisa kemudian mempunyai inisiatif untuk pulang sendiri. Ini juga harus kemudian kita apresiasi. Ada 100 orang kaya emas untuk bicara dengan lantang, lugas, kemudian berani bicara seperti ini. Saya yakin ini akan merubah situasi untuk lebih baik ke depan. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Mas Feby, Pak Dirjen. Banyak yang kemudian mungkin orang awam di luar sana bertanya-tanya, oke, kalau kemudian pemerintah sudah tahu skemanya seperti apa, sudah bisa dilacak siapa orang-orangnya, sudah tahu alurnya seperti apa, kenapa sampai sekarang masih belum bisa memutus tragedi ini, Pak Rinaldi? Iya,
Jadi inilah apa yang sedang kita lakukan sekarang, Mbak. Jadi memang proses ini tentunya kita sudah tahu ya, sedang berproses semua. Dan kebetulan saat ini kita mendapatkan amanah untuk ada namanya Desk Perlindungan PMI, Mbak. Yang diketuai atau dikoordinir oleh Menko Polkam. Nah, kemudian di situ banyak sekali instansi-instansi atau lembaga, kementerian lembaga yang ikut bergabung. Itulah nanti kita akan membuat suatu strategi bagaimana untuk kita memberantas hal-hal seperti ini. Artinya kita mulai dari akar permasalahannya dulu. Bukan kita mengatakan bahwa kenapa PMI seperti ini. Itu tidak. Itu kan adalah akibat dari sesuatu yang memang dari awalnya kita memang harus kita akui, kita perbaiki. Nah, inilah yang kita susun strateginya ke depan seperti apa supaya nanti pemerintah bisa mengambil suatu sikap yang sama bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bagaimanapun juga apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya tidak kurang-kurang. Kemlu dengan caranya, kami dengan caranya, kementerian lembaga lain cara. Cuma tadi tuh sinergitas dan sebagainya memang harus lebih diperkuat dalam rangka untuk memastikan bahwa perlindungan PMI kita bisa lebih maksimal. Mungkin gitu, Mbak. Oke, saat ini sedang digarap menuju ke sana ya Mas, karena datanya betul-betul luar biasa. Datanya luar biasa, itu baru data yang bisa terlacak gitu disampaikan oleh Pak Haryanto. Kami juga sebenarnya cukup gelisah melihat Mas Feby yang cukup lantang buka-bukaan di sini. Apakah tidak masalah Mas Feby Anda kemudian berani menyatakan belak-belakan di media, dilihat oleh orang banyak, bahkan mungkin bos-bos Anda di sana juga bisa melihat. Adakah ancaman Mas Feby? Kalau untuk ancaman, pasti ini nanti banyak yang ngechat-chat ya. Ya saya sih peduli apa kata orang ya. Yang penting pesan saya itu cuman kayak udah stop. Jangan ada pernah yang tergiur dengan kerja di sana gaji segini, stop. Cukup saya aja gitu loh. Yang rasain ini saya udah cerita gitu loh. Kehidupan di sana kayak gimana. Kayak gitu aja sih, Mbak. Ancaman ya pasti bakal nanti itu beberapa hari itu pasti bakalan ada. Ya tapi ya kita gimana nyikapinnya aja. Nggak takut ya Mas? Nggak. Mumpung ada Pak Dirjen Perlindungan di sini. Siap melindungi baik itu para pekerja migran kita yang secara legal maupun juga non prosedural begitu ya Mas Feby. Tapi kemudian Anda juga siap bekerja sama ya dengan pihak pemerintah untuk kemudian bisa membongkar hal ini? Siap banget. Karena benar-benar bikin sengsara, bisa dibilang bikin benar-benar sengsara sih buat judi online itu, buat pemain bahkan pekerjanya pun itu sengsara menurut saya. Apa yang Anda rasakan? Mesti rasa trauma seperti apa hingga Anda kemudian pulang, baru 7 bulan saja kerja di sana, pulang udah harus berkonsultasi dengan psikiater, Pak Feby? Gimana ya, karena yang pertama itu yang saya pengen pulang itu karena tekanan yang nggak kuat. Nah ketika balik ke Indo pun saya takut ketemu orang karena saya ngerasa bersalah. Karena di satu sisi ngerasa bersalah, pemikiran saya tuh jauh kayak, ketemu orang jangan-jangan ini ya orang yang kemarin saya ajak sampai kalah ratusan juta. Ada yang ngancam bunuh diri? Banyak Mbak. Sampai bahkan tuh sampai bilang, tolonglah kasih kemenangan. Ini uang buat besok nyokap gue biaya rumah sakit nih. Tolong dibantu. Kalah misalkan. Terus kalah nih dia main, diancam. Gue sumpahin keluarga lu gini. Kan itu kan serangan mental juga gitu loh Mbak ke saya sebenarnya. Dan itu rasa traumanya juga gak bisa sebentar ya Mas? Gak bisa sebentar. Sebenarnya tuh sekarang pun masih ada rasa trauma sebenarnya kayak gitu. Tapi gimana caranya saya buat ngelawan gitu loh. Ya berani speak up kayak gini biar semua juga tahu. Jangan sampai apa yang saya rasain bisa terjadi di mereka semua. Kayak gitu sih. Saya ingin nambahkan satu hal concern ke Mas Feby karena Mas Feby sudah bercerita aktor siapa dan segala macam. Maka kemudian kami juga merasakan bahwa kedepannya Mas Feby itu juga perlu kami dampingi ya. Satu, kami bersedia untuk kemudian melakukan pendampingan dan sekaligus karena ini adalah di media, Mas Feby sudah bicara ditonton ribuan orang dan aktor-aktor itu, maka Mas Feby nanti harus segera ke LPSK untuk mendapatkan pelindungan saksi korban karena berkat Mas Feby ini kemudian mudah-mudahan Pak Dirjen ya bisa kemudian terang benderang, kemudian kita buka bersama dan Mas Feby adalah orang yang harus dilindungi karena mereka adalah orang yang membuka persoalan ini menjadi terang benderang. Itu Mas Feby ya. Jadi tetap Mas Feby juga harus berhati-hati. Nanti kita coba untuk dibangun. Mungkin Pak Dirjen bisa mendampingi langsung Pak Dirjen kemudian ke LPSK karena Pak Dirjen terbantu karena Mas Feby sudah mau bercerita soal siapa aktor yang sebenarnya jadi judi online dan online scam di Kamboja. Karena nggak banyak juga kemudian mereka yang mau berani berbicara secara belak-belakan di media, Pak Dirjen.
Ya, jadi setuju ya. Jadi Mas Febi nanti ini selain Mas Febi sebenarnya banyak korban-korban lain, tapi mereka itu cenderung untuk tidak tampil seperti ini. Mereka kemudian munculnya itu dalam bentuk influencer. Entah itu TikToker atau apapun, intinya itu menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak melakukan menerima tawaran-tawaran yang iming-iming gaji besar, tapi pada posisi pekerjaan yang penuh resiko. Nah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Aryan tadi, kami setuju bahwa apa yang sudah disampaikan ini juga harus menjadi ranah dari LPSK. Ya, pendampingan ya. Ada pendampingan. Jadi nanti kami pasti akan menggali lebih banyak lagi apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya kami kerjasama dengan kementerian lembaga lain, Kementerian Luar Negeri, kementerian-kementerian yang terkait lainnya, supaya apa? Supaya nantinya kami akan memiliki suatu strategi yang sama, bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. KP2MI fokus komitmen untuk hal ini ya? Fokus ini, insya Allah. Oke, mungkin Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin juga saat ini sedang menerima godaan-godaan itu? Ya, baik. Pemirsa semuanya, jadi sekali lagi kami perlu menyampaikan bahwa KP2MI tidak melihat korban siapa. Apakah dia itu berangkat secara prosedur atau bukan prosedur, KP2MI pasti melindungi. Apakah ini beritanya viral atau tidak viral? Kalau begitu ada berita yang kami terima, pasti kami lindungi. Tapi kembali lagi, semuanya ini harus kami lakukan secara solutif, artinya terintegrasi dengan kementerian-kementerian lembaga lainnya. Karena apa? Karena kami sendiri tentu tidak memiliki keterbatasan. Tidak mungkin kami bisa melakukan sendiri. Tentu kami sangat terbantu dengan teman-teman dari NGO, LSM, dan tentunya dari korban sendiri yang nanti akan berbicara dan dibantu oleh pihak-pihak lainnya. Intinya apa? Negara, ini sekali lagi menyatakan pada masyarakat, jangan mudah tergiur dengan bekerja iming-iming yang tinggi tadi. Banyak negara-negara lain yang jauh lebih besar memberikan penawaran gaji dan penghasilan yang baik, risiko yang lebih rendah. Tapi kembali lagi, lakukan dengan prosedural. Termasuk juga yang saat ini mungkin saudaranya masih banyak, Pak, tertahan di beberapa negara termasuk Kamboja. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi masih banyak lagi. Apa yang bisa dilakukan Pak oleh mereka? Oke, jadi inilah kembali lagi kami akan melakukan ya tadi ada sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya. Nanti kita akan membuat strategi seperti apa untuk menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Tadi kalau memang diperlukan ada semacam kayak MOU dengan pemerintahan Kamboja dan memang itu kepentingannya baik buat melindungi mereka, kami akan sampaikan itu kepada pihak-pihak terkait. Gitu, Oke, Mbak. luar biasa. Pak Arianto ada yang disampaikan terakhir, singkat saja. Ya, saya sederhana saja kepada pemirsa semua, bekerja adalah hak yang nggak bisa dilarang. Tapi kemudian juga berhati-hati di dalam bekerja di negara mana. Kami ingin pastikan bahwa Kamboja, Myanmar yang tempatnya judi online adalah negara yang tidak mempunyai basis bilateral dengan Indonesia dan tidak menjadi negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, maka hati-hati di dalam menerima informasi berbasis media sosial, baik saudara, teman, siapapun, maka sharing dan konsultasikan untuk tidak tertipu kedua kalinya. Oke, saya senang sekali diskusi kita pada kali ini membuahkan hasil yang luar biasa, komitmen dari KP2MI, kemudian dari SBMI dan juga Mas Febi yang bercerita begitu belak-belakan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang dan juga edukasi yang luar biasa agar hal serupa bisa kita putus. Tragedi pekerja migran Indonesia mendapatkan hal-hal yang tidak semestinya. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Mas Febi, terima kasih banyak. Sudah banyak yang nelponin kayak dari tadi. Tenang, ada Pak Dirjen di sini Mas Febi. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.